Pemirsa, maraknya aksi asusila yang dilakukan terhadap anak-anak membuat miris. Apalagi pelaku di antara kasus tersebut adalah orang terdekat korban. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, kemudian orang terdekat korban bisa sampai hati menghancurkan masa depan korban. Kita akan bahas bersama pemirsa bersama dengan psikolog anak dan remaja Novita Tandri yang sudah hadir di studio kali ini. Kita langsung di sini ada Mbak Novita bisa bergabung di sini. Selamat pagi Mbak Novita. Selamat pagi Mbak Novita. Gimana kabarnya Mbak? Kurang baik dengan berita-berita yang luar biasa. Kita marah, sedih, prihatin. Belakangan ini ya Mas Jason, Mbak Jessica. Iya. Kalau kita lihat memang sangat tidak mencerminkan keindonesiaan sekali, tidak ada moralitas begitu di situ ya. Dan sebelum kita membahas lebih dalam sama Mbak Novita Tandri begitu ya, kita akan ulas dulu sedikit ya Jess ya untuk remind lagi ke masyarakat. Ini terkait dengan kasus yang terjadi. Yang pertama adalah soal jual beli bayi yang dilakukan di Depok, di mana ini dipasarkan melalui media sosial Facebook dan bahkan sang penjual bayi bisa mendapatkan keuntungan 10 sampai dengan 15 juta rupiah. Ini manusia loh, ini bukan barang yang bisa diperjualbelikan. Dan kenapa sampai ini bisa mereka menemukan marketnya? Betul. Ini kan sesuatu, berarti kalau sudah sindikat sudah lama dan juga mereka udah terorganisir begitu kan? Dan tidak hanya itu saja, ada kasus lainnya yaitu pemerkosaan terhadap seorang siswi yang dilakukan oleh anak-anak yang di bawah umur. Aduh, ini karena kecanduan film porno pula ternyata alasannya. Langsung kita tanyakan ke Mbak Novita. Mbak Novita, dari beberapa kasus yang kita angkat, misalnya penjualan bayi di Depok dan kemudian juga ada orang tua ibunya sendiri mengantarkan anaknya untuk berhubungan badan dengan kepala sekolah. Apa yang salah? What's wrong dengan mentalitas orang Indonesia saat ini? Ini faktor ekonomikah atau mungkin ketidaksiapan mental orang tua atau apa sebenarnya Mbak Novita? Jangan selalu menyalahkan faktor ekonomi atau kemiskinan gitu ya. Orang yang nggak punya uang pun tidak punya hati untuk bisa merusak masa depan anak-anak, apalagi menghilangkan nyawa atau menjual anak-anak yang harusnya dilindungi. Saya melihat bahwa bagaimana peran penting orang tua untuk memahami esensi menjadi orang tua. Jadi berkembang baik dulu sebelum berkembang biak, gitu. Karena kalau tidak, ini yang terjadi, anak-anak dijadikan sebagai bisnis, tidak dianggap sebagai satu pertanggungjawaban, amanah dan anugerah dari Tuhan. Jadi buat saya memang kita perlu sekali untuk bisa mengajarkan para calon orang tua ini, kalau mau jadi orang tua belajar dulu deh baik-baik. Nah, kalau kita lihat itu yang kasus yang jual anak ya. Tapi kalau kita lihat kasus-kasus yang seperti yang saya kebetulan baru balik dari Palembang kemarin. Jadi selain mendampingi satu anak yang dibacok oleh ayah tirinya sampai luka dan berdarah. Yang kedua yang kasus ini anak 4 orang anak usia 16, 12, 13 yang memperkosa dan membunuh bahkan setelah meninggal masih terus diperkosa secara bergantian oleh keempat yang anak-anak gitu loh, yang harusnya masih anak-anak. Kalau kita bandingkan dengan zaman dulu ya Mas Jason, Mbak Jessica, bagaimana kita menjadi anak-anak dulu dibandingkan dengan sekarang. Dunianya yang dulu begitu sangat murninya, sangat polosnya. Pikiran kita hanya bermain karena dunia anak dunia bermain. Tapi kita perhatikan sekarang anak-anak. Dengan adanya ada pengontrolan dan pengawasan dengan digital. Ini orang tua harus tahu apa yang disebut dengan digital parenting. Supaya orang tua ini belajar bahwa memberikan gadget harus datang dengan bijak menggunakan berselancar di dunia maya. Karena kalau sudah masuk dengan pornografi, di usia yang begini dininya, begitu kecilnya, lobus frontal yang disebut dengan prefrontal cortex di bagian depan ini sebagai fungsi eksekutif tidak bisa berfungsi dengan baik. Rusak gitu Mbak Novita ya? Rusak, betul. Jadi tidak bisa membedakan ya mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang boleh dan yang tidak boleh. Nah ini orang tua saya yakin, karena menjadi orang tua kan tidak ada sekolahnya, nggak ada panduannya. Jadi tidak tahu bahwa anak-anak ini adalah di masa anak-anak bukan lagi orang tua yang menjadi fokusnya, tetapi teman-temannya, peer pressure, mencari citra diri, mencari harga diri, mencari orang lain untuk bisa punya penghargaan dan kepercayaan diri. Berteman yang salah, maka salah satu kan usianya 16 tahun. Yang dia kenal, si Ananda yang menjadi korban, usia 13 tahun lewat Facebook.
bertemu dan bisa direncanakan sedemikian rupa. Jadi direncanakan, Mbak Jessica. Bukan yang spontan gitu loh untuk melakukan tindakan kejahatan ini. Ya, tapi Mbak Novita tadi kan menyampaikan pergaulan, kemudian juga media sosial yang sangat terbuka. Sebetulnya sulit nggak sih untuk orang tua mengontrol anak-anak? Karena kita lihat aja sekarang, banyak sekali di media sosial itu dengan mudah mengakses informasi apapun. Betul, betul. Sangat-sangat. Belum kita bicara dengan lewat game online, kita bicara judi online, kita bicara fokus kepada kejahatan ini. Sangat bisa, Mbak. Kalau orang tua memahami digital parenting, bahwa kalau orang tua tidak hadir dari kecil, membatasi, mengawasi, gadget ini akan menjadi pengganti orang tua. Dan jangan lupa, ada algoritma. Kalau mereka sudah membuka pornografi, algoritma yang muncul itu mengundang mereka untuk membrowsing lagi lebih jauh. Nah, bagaimana menyetopnya? Nggak bisa. Anaknya, orang tuanya harus yang bisa menyetop bahwa mengganti algoritma yang sering kamu lihat, kamu harus melihat, mendengar algoritma yang berbeda dengan yang sekarang kamu ketahui. Karena kalau bayangkan pornografi ini terus-menerus masuk gitu di kepala, masif, di kepala anak-anak ini, dia akan menganggap ini sesuatu yang lumrah, sesuatu yang benar. Apalagi ada dorongan, tekanan, kepengen keren nggak, kepengen oke nggak, ayo kita lakukan bersama-sama. Oke, ini tidak hanya masalah masuk begitu ke otak, tapi juga mempengaruhi perilaku kognitif mereka gitu ya. Oke, kita itu kan tadi secara umum, Mbak Novita. Kita bedah nih per kasus. Ada yang jual beli bayi di Depok, ada yang kemudian ibu yang mengantarkan anaknya untuk berhubungan seksual, berhubungan badan dengan kepala sekolah. Ada juga tadi yang ruda paksa dari anak-anak di bawah umur. Kita akan bahas satu-satu, tapi setelah jeda berikut ini, pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.